Nama saya Dus Nur Hatimah dengan NIM 20201013 dari Fakultas Farmasi Universitas Indonesia Timur, Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil dari makalah yang telah dibuat dengan judul Turunan Asam Karboksilat, Reaksi-reaksi Asil Halida dan Anhidrida Asam. Baiklah, langsung saja materi yang pertama, yaitu turunan asam karboksilat atau senyawa amina. Pengertian senyawa amina. Amina adalah turunan organik dari amonia, di mana satu atau lebih atom hidrogen pada nitrogen telah tergantikan oleh gugus alkil atau aril. Oleh karena itu, amina memiliki sifat yang mirip pada amonium, seperti alkohol dan eter terhadap air. Kemudian yang kedua, pembuatan amina premier. Untuk pembuatan amina premier, reaksi terjadi dalam dua tahapan. Pada tahapan pertama terbentuk sebuah garam. Kali ini etilamonium bromida. Garam ini memiliki sifat yang mirip dengan amonium bromida, kecuali salah satu atom hidrogen dalam ion amonium telah diganti oleh gugus etil. Kemudian yang ketiga, pembuatan amina sekunder. Reaksi sebelumnya tidak terhenti setelah amina premier terbentuk. Etilamina juga bereaksi dengan bromoetana. Dalam dua tahapan yang sama dengan reaksi sebelumnya, pada tahapan pertama terbentuk sebuah garam. Kali ini dietilamonium bromida. Garam yang terbentuk adalah amonia bromida dengan dua atom hidrogen yang telah diganti oleh gugus etil. Dan kemungkinan akan terjadi reaksi reversibel antara garam dengan amonia berlebih dalam campuran tersebut. Kemudian adapun beberapa senyawa yang dapat diperoleh dari amina, yaitu yang pertama garam amina, kedua amida, ketiga imida, keempat enamina, yang kelima alkena. Kemudian selanjutnya ikatan dalam amina. Ikatan dalam suatu amina beranalogi langsung dengan ikatan dalam amonia. Suatu atom nitrogen sp3 yang terikat pada 3 atom atau gugus lain dan dengan elektron menyendiri, sepasang elektron menyendiri dalam orbital sp3 yang tersisa. Dalam garam amina, pasangan elektron yang menyendiri akan membentuk ikatan sigma keempat, yaitu kation beranalogi langsung dengan ion amonium. Selanjutnya materi yang kedua, yaitu reaksi-reaksi asil halida. Adapun pengertiannya, asil halida adalah suatu senyawa yang diturunkan oleh asam karboksilat dengan mengganti gugus minoha pada karbonil dengan gugusan halogen. Kebanyakan halida yang bereaksi adalah klorida, sebab iodida dan bromida lebih sukar ditangani dan lebih mahal pembuatannya. Kemudian sifat-sifat dari asil halida ada 5. Yang pertama, asil halida suku rendah, berbentuk cairan, di udara berasap. Sedangkan suku tinggi merupakan zat padat. Sifat yang kedua yaitu larut dalam air jika berasal dari asam karboksilat. Sifat yang ketiga tidak dapat terionisasi. Keempat, metanoil halida, tidak dapat diionisasi pada temperatur kamar. Yang kelima, merupakan larutan tidak berwarna bau tajam. Kemudian pembuatan asil halida dibuat dari asam karboksilat dengan cara mensubstitusi halida untuk mengganti gugus hidroksil. Untuk mendapatkan asil halida yang lebih reaktif, hidroksida yang merupakan gugus pergi yang tidak baik harus diganti menjadi gugus pergi yang baik. Selanjutnya materi yang ketiga, yaitu anhidrida asam. Adapun pengertiannya, anhidrida asam merupakan suatu senyawa organik yang memiliki 2 gugus asli yang terikat pada oksigen yang sama. Jenis anhidrida asam pada umumnya yaitu anhidrida karboksilat. Anhidrida asam merupakan sumber bagi gugus asli yang reaktif
dan reaksi serta penggunaannya mirip dengan asil halida. Kemudian tata nama anhidrida. Untuk pemberian tata nama anhidrida cukup mengambil nama sama induk dan mengganti kata asam dengan anhidrida. Dengan demikian asam etanoat akan menjadi anhidrida etanoat, asam propoat menjadi anhidrida propoat, dan seterusnya. Kemudian pembuatan anhidrida. Ada dua cara untuk pembuatan anhidrida. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan klorida asam dan suatu karboksilat. Cara yang kedua dengan mengolah asam karboksilat dan asam anhidrida asetat, dan reaksinya akan reversibel. Selanjutnya sifat-sifat dari anhidrida. Untuk sifatnya dapat diambil dari contoh anhidrida etanoat sebagai anhidrida sederhana. Anhidrida etanoat merupakan cairan yang tidak berwarna dan bau yang sangat mirip dengan asam cuka. Yang terakhir, kelarutan dalam air. Anhidrida etanoat tidak dapat larut dalam air dan karena dia bereaksi dengan air menghasilkan asam etanoat. Tidak ada larutan cair dari anhidrida yang terbentuk. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi yang menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan atau yang tutur kata yang tidak berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.